Di masa Rasulullah, masyarakat Madinah terdiri dari kelompok Arab dan kelompok Yahudi. Mereka diikat oleh piagam Madinah, agar mereka hidup damai dan bersama-sama menjaga Madinah dari serangan musuh. Dikisahkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Al-Shirah An-Nabawiyah, di Madinah menetap seorang rabi Yahudi bernama Muhairik dari Bani Talabah. Rabi Muhairik memiliki pengetahuan yang luas terkait kitab Taurat, dan termasuk alim dalam agama Yahudi. Selain itu, Muhairik juga seorang yang kaya raya. Dia memiliki banyak perkebunan kurma yang terbentang luas di Madinah. Berbeda dengan kaum Yahudi lainnya, Rabi Muhairik dari Bani Talabah ini berteman baik dengan Rasulullah meski berbeda agama. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Ghawairu Al-Muslim menulis tentang akhlak Rasulullah dalam pergaulan. Disebutkan, Rasulullah tidak segan untuk berteman dan bergaul secara baik dengan non-muslim. Di saat waktu senggang, beliau menyempatkan diri untuk berkunjung kepada tetangganya yang non-muslim dan menjenguk mereka yang sakit. Tidak heran, kalau Muhairik memiliki hubungan emosional sangat erat dengan Nabi Muhammad. Di samping keluhuran akhlak dan budi pekerti Rasulullah, kaum Yahudi pada dasarnya sangat mengetahui tentang kenabian Muhammad. Muhairik pun tidak sekedar membantu dan menolong Rasulullah saat tiba di Madinah, melainkan juga turut serta membela Rasulullah di medan perang. Pada tanggal 19 Maret tahun 625 Masehi, yang kebetulan bertepatan pada hari Sabtu atau hari Sabat, di mana orang-orang Yahudi diwajibkan untuk beristirahat, pasukan perang Uhud bersiap diberangkatkan. Terlepas dari kewajiban hari Sabat, Rabi Muhairik memutuskan ikut berjuang bersama Rasulullah, melawan kafir Quraisy di perang Uhud. Dia kemudian meminta anggota sukunya untuk bergabung dalam pertempuran Uhud. Beberapa orang setuju, tetapi yang lain mengingatkan Rabi itu tentang hari Sabat. Muhairik sangat mengecam anggota sukunya, karena tidak memahami makna tersembunyi dari hari Sabat. Lalu Rabi Muhairik berkata, "Wahai orang-orang Yahudi, demi Allah, wajib bagi kalian untuk menolong Muhammad." Tidak hanya itu, sebelum berangkat ke medan perang Uhud, Rabi Muhairik membuat sebuah wasiat, seandainya ia gugur dalam perang Uhud, maka seluruh hartanya harus diserahkan pada Nabi Muhammad, untuk digunakan sesuai kehendak Allah. Ternyata firasat Muhairik terbukti. Dalam peperangan Uhud, Muhairik mengalami luka cukup parah, yang menyebabkan ia gugur sebagai kesatria, bersama sebagian besar para syuhada kaum muslimin. Ibnu Ishaq menceritakan, ketika mendengar kabar gugurnya Rabi Muhairik, Rasulullah yang saat itu juga terluka cukup parah lalu bersabda, "Muhairik adalah orang Yahudi terbaik." Ibnu Hisham mengisahkan, setelah kematian Muhairik, Rasulullah akhirnya menerima harta peninggalan Muhairik, sesuai wasiat Rabi Yahudi itu. Adapun, harta wasiat Muhairik itu berupa 7 kebun kurma. Kebun kurma tersebut, akhirnya diwakafkan Nabi, demi kepentingan Islam dan umat Muslim. Inilah praktik wakaf pertama dalam Islam. Demikianlah kisah Muhairik, seorang rabi Yahudi yang menjadi sahabat Rasulullah. Perbedaan keyakinan dan latar belakang tidak membuat mereka saling bermusuhan. Keduanya tetap menghormati satu sama lain dan menjalin persahabatan, meski Muhairik tidak memeluk Islam hingga akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab.